Oke, karena 276 dan 291 ini udah pernah dibahas pada malam hari ini ya, teman-teman. Kita targetnya akan mencoba menyelesaikan 10.1.4. Ini target malam ini nih, 10.1.4 konfigur initial router. Memang ada pengulangan, ada beberapa yang sudah diajarkan di modul sebelumnya. Nah, nggak masalah, teman-teman. Nah, ini PDF-nya. Terus nanti PKA-nya di sini, konfigur initial router setting. Nah, silakan teman-teman download 10.1.4, kemudian, nah di sini ada 10.35 ya, troubleshoot default gateway issues. Nah, jadi kita akan coba menyelesaikan 10.1.4 dan 10.35. Silakan teman-teman download dulu filenya. Saya beri waktu 5 menit ya, di download terus dibuka. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Jadi malam ini kita belajar bareng, langsung nge-lab pakai PKA, pakai tracer activity. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh nanyain di chat, atau bisa juga raise hand dulu, nanti saya kasih waktu buat bertanya. Jadi manfaatkan momen pertemuan rutin mingguan ini untuk sharing atau untuk tanya jawab. Tidak harus materi yang kita bahas sekarang ya. Misalnya teman-teman udah sampai di modul SRWA atau ENSA nggak masalah. Atau nanyain yang lain juga boleh. Bebas. Oke, silakan download dulu 10.1.4 dan 10.35. Nah, izin Pak, Ya, silakan Mas. ya saya sidik Pak dari yang punya saya, oh, belum bisa di-download ya Pak? Belum bisa di-download. Iya, Gimana belum nih? bisa di-download. Cuma Yang yang 10-nya Pak, materinya. Jadi hanya maksudnya drop down aja Pak, materinya Pak. drop down aja. Ya, Oh, jadi kalau nggak klik seperti ini nggak bisa? enggak muncul Pak. Ya. Ah, oke. Berkenan nggak share screen-nya? Biar saya tahu problemnya di mana. Oh, siapa? Izin saya join ke laptop dulu Pak. Terima kasih via HP sih. Oh, oke, oke, oke. Kalau ada problem nggak apa-apa ya, teman-teman nanti siap share screen. Nggak masalah. Siap Pak. Memang di paket Tracer tuh ada yang versi mobile ya, cuman kita nggak rekomen. Ya, teman-teman pastikan buka paket Tracernya, kemudian download modul PKA-nya ya, PKA 10.1.4 dan 10.35. Saya akan mengajak teman-teman untuk nge-lab bareng. Oke, setelah di-download 10.1.4 dan 10.35, kita open ya paket tracernya. Nanti seperti ini, muncul name-nya ya, user profile. Ini bisa diisi nama sendiri. Setelah itu oke. Berikutnya akan muncul activity, paket tracer activity.
Ini teman-teman bisa dibikin dua section. Jadi seperti ini. Misal sebelah kiri sebagai lab-nya ya. Nah, ini nanti sebelah kanan sebagai activity. Ya, jadi sebelah kanan ini untuk membaca petunjuk step by step-nya sebelah kanan, sebelah kiri untuk nge-lab-nya. Nah, pastikan sudah muncul seperti ini, teman. Kalau sudah, kita akan mulai. Sudah siap, teman-teman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Configure initial router setting 10.1.4. Di sini ada 3 objektif. Jadi objektif ini maksudnya tujuan ya. Ada 3 part. Part 1, part 2, part 3. Part pertama verifikasi default router configuration. Terus configure dan verifikasi inisial router configuration dan menyimpan. Nah, background atau latar belakang nih. Pada aktivitas ini, Anda diminta untuk melakukan tugas konfigurasi router basic. Anda diminta melakukan akses secara aman menggunakan CLI, ya command line interface dan console port menggunakan encrypted dan plain text password. Password yang terenkripsi dan yang plain text atau clear text. Jadi nanti kelihatan passwordnya ya. Kira ada 2 password, bisa kelihatan teksnya langsung dan encrypted. Kemudian Anda juga diminta untuk konfigur message atau pesan untuk user yang mencoba login ke dalam router. Kemudian ada banner untuk memperingatkan user-user yang tidak punya otorisasi agar bisa dilarang atau diminimalisir. Dan terakhir, Anda diminta untuk verifikasi dan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Oke, di part 1 ya, verify default router configuration. Di step 1, langkah pertama, jalankan kabel konsol ke R1. Oke, ini kita punya R1 dan punya PCA. Oke, pilih PCA. Ini ya, kita pilih PCA seperti ini. Diklik. Nah, nanti kita pilih kabel di sini nih. Kabel konsol yang warnanya biru. Jadi ada konsol kabel. Tulisannya konsol. Nanti diklik di sini, pilihnya yang RS232. Ini protokol konsol ya. RS232. Nanti koneksinya di portnya yang konsol. Di R1 ada banyak ya. Port auxiliary, konsol, gigabit, serial, fast ethernet. Nah, ini pilihnya yang konsol. Terus kita bisa cek teman-teman di bagian kanan, completion. Di sini ada progress persentase. Tadi completionnya 0%. Setelah kita establish konsol PCIe R1, di sini naik jadi 20%. Nah, nanti targetnya completion 100%. Oke, di sini kita sudah mengkoneksikan kabel konsol dari PCIe ke R1. Kemudian diminta untuk masuk ke PCA, milik tab desktop dan terminal. Pilih tes desktop dan terminal di sini ya. Nah, kalau di laptop langsung, ini kita biasanya pakai putih, Secure CRT, terus ada MOBA Extern. Ya, banyak yang bisa kita pakai untuk terminal ini. Di sini ya, putih. Ini teman-teman kalau pakai kabel konsol di laptop pakai putih. Nanti diinstal nih. Nah, ini yang paling gampang.
Terus ada Secure CRT. Nah ini. Oke, terus ada Mobile Xtone. Mau pilih yang mana bebas ya, masing-masing punya pilihan. Karena protokol yang dipakai nanti untuk login ya remote itu biasanya udah sama aja support protokol serial atau SSL Telnet. Jadi banyak ya protokol-protokol yang disupport. Nah, ini ada yang versi gratis, free, ada juga yang premium, bayar. Nah, nanti ini diinstal di laptop. Oke, nanti di PC settingannya seperti ini, bits per second. Nah, untuk default console port, ini biasanya perangkat punya standar sendiri. Nah, ini kita bisa lihat, teman-teman. Ada yang 9600 ini Cisco ya. Tapi ada juga yang 11500. Nanti tergantung perangkatnya. Nah, ini kita harus baca manual book. Jadi teman-teman beli perangkat Cisco, ada guide-nya ya, atau manual guide-nya. Nanti port console, config bits per second-nya berapa. Karena ini mempengaruhi. Kalau kita salah menentukan bits per second, nggak connect konsolnya. Nggak mau. Nah ini, oke. Ini by default Cisco seperti ini. Data bitsnya 8, parity 0, stop bitsnya 1, flow control-nya 0. Setelah itu oke ya. Pada saat oke, nah ini kita sudah masuk di port konsol dan sudah terhubung ke R1. Oke, ini kita sudah terhubung ke R1 via konsol port. Ya, jadi dengan konsol port ini kita tidak perlu menggunakan IP address karena ini koneksinya langsung. Biasanya ini dilakukan pada saat teman-teman mengakses perangkat yang baru atau mengakses perangkat di mana kita tidak punya akses Telnet, SSH, ya remote by IP kita nggak punya. Makanya kita langsung ke konsol port. Dan ada beberapa tugas administratif yang mengharuskan lewat konsol. Ya, misalnya kita mau mengupgrade dan mengupgrade-nya pakai flash disk. Ya, nah, berarti kan flash disk-nya harus dicolokin langsung ke perangkat dan kita nggak ada akses tuh networknya, nggak boleh harus pakai VPN, harus pakai istilahnya prosedur perusahaan ya, security, ribet. Akhirnya kita langsung pakai konsol. Nah, jadi ada beberapa case seperti itu. Termasuk misalnya kita mau reset password Telnet SSH. Jadi nggak bisa login via IP address. Ya udah, akhirnya lewat konsol juga nggak bisa. Nah, ini kita bisa lakukan proses reset passwordnya pakai konsol. Oke, jadi sebenarnya fungsi konsol seperti ini ya, teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai PC atau laptop kan ada displaynya ya, ada monitornya, kelihatan tuh semua display atau komen-komen visualnya, GUI-nya kelihatan. Nah, kalau di router ini nggak kelihatan. Ya, teman-teman, di router R1 kan nggak kelihatan. Akhirnya outputnya si R1 ini dikirimkan ke konsol ya, di PCA. Nah, ini namanya terminal. Jadi sebenarnya isinya router ini ya seperti ini. Setelah connect konsol ini kita bisa lakukan remote ya. Ini namanya kita masuk ke R1 lewat PCA menggunakan kabel konsol. Nah, di dalam router ini kita bisa menjalankan komen-komen yang misalnya untuk menampilkan konfigurasi, menampilkan IP, interface brief ya, show version,
versi dari iOS-nya ya, show flash. Mau ngeliatin image dari perangkat atau dari iOS-nya ya yang dipakai. R1 pakai image C1900 bla 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 dot bin. Karena di sini menggunakan CLI, Command Line Interface, comment. Akhirnya teman-teman harus memahami hierarki atau struktur komen. Struktur komen di Cisco seperti apa. Nah, secara ringkas, kalau seperti ini, berarti ini masuk di mode user. Komennya sedikit di sini. Terus pakai enable nih. Enable ini seperti kita masuk ke administrator. Ya, kayak masuk ke administrator, enable. Nah, nanti di sini lebih banyak lagi. Terus ada komen configure terminal. Nah, ini masuk ke cara nanti untuk konfigurasinya. Ini lebih banyak lagi, ya. Kalau mode user ini biasa limited comment, terbatas. Di mode privilege, ya, atau mode enable. Nah, ini untuk tugas-tugas administratif. Kalau teman-teman lihat komennya di sini, ya kebanyakan ada yang copy untuk menyimpan ya, untuk reload, delete, reload mana? Nah, ini nih, reload, delete, telnet, traceroute, menyimpan, tugas-tugas administratif. Nah, kalau yang konfigur terminal, nah ini tugas untuk konfigurasi. Ya, kalau di previous ini nanti untuk verifikasi, validasi, ya troubleshoot. Nah, nanti di konfigur terminal ini di bawahnya ya ada config, ini untuk config. Jadi routernya di setting yang tadinya kosongan R1 ini kosongan di sini template. Jadi config template. Size-nya 1110 bytes. Jadi masih ini by default ya, size default untuk konfigurasi. Nah, nanti di sini bisa kalau sudah dikonfigurasi ya sesuai kebutuhan kita, maka size-nya bisa tambah dan baris komennya bisa ratusan bahkan sampai ribuan ya, teman-teman. Jadi tergantung dari fungsi R1 ini nanti dipakai untuk apa. Oke, kita sudah masuk ke konsol. Berikutnya, tadi kita masuk ke privilege ya menggunakan enable. Oke. Enable ya, seperti ini. Show running config diminta untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi show running config ini nampilin konfigurasi yang ada di RAM. Jadi pada saat routernya jalan, berarti RAM-nya kan jalan. Makanya running config ini mengaksesnya ke device RAM, ke spare part ya, atau ke part. Jadi pada saat teman-teman config, contoh config configure terminal, hostname-nya ini diubah jadi NXT R1 ya, ini contoh. Nah, ini penyimpanannya masih di RAM. NXT R1. Kalau kita lakukan reload, di restart ya, nggak usah disimpan. Apakah ingin disimpan? Nggak usah. Nah, nanti hostname-nya balik lagi. Nama routernya balik lagi ke router. Oke. Oke ya, di sini balik lagi. Jadi memang running config ini menyimpan ketika kita nginputin komen di router.
Jadi teman-teman nginputin komen banyak ya di router, nanti sebenarnya di running config. Running config ini adalah nama file yang ada di RAM. Oleh karena itu nanti jangan lupa ketika kita sudah config, sudah selesai config banyak, jangan lupa disimpan. Nah nanti disimpannya itulah ditaruh di namanya startup config. Nah startup config itu ada di NVRAM. So startup config di sini statusnya adalah present ya, artinya nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Karena kita belum pernah nyimpan, belum pernah menjalankan komen simpan. Jadi startup config by default kosong, NVRAM-nya kosong. Oke, jadi ada show running config, ada show startup config. Ditanya router hostname-nya apa? Hostname router. Ini ya, router. Berapa banyak interface fast Ethernet, gigabit serial, dan PTY lines. Jalanin aja komen show IP interface brief. Ya, kalau show IP interface, maka akan muncul keterangan di interface terkait dengan IP. Di sini ya. Tapi kalau kita pakai option brief, ini summary-nya. Status protokol. Di sini statusnya masih administratively down, protokolnya down. Oke, ditanya berapa jumlah fase Ethernet. Nah, di sini ada 4 ya. Ini kalau kita lihat seperti ini namanya modul. Modul 0, terus slot 1, nah ini sub slot. Jadi di dalam router itu ada modul ya. Modul itu kumpulan, oke kita cek coba isinya. Oke, ini zoom in. Nah, ini namanya modul. Oke, teman-teman, ini modul. Ini bisa kita ganti, bisa kita upgrade sesuai kebutuhan ya. Kalau kita lihat, di sini ada modul. Tadi ada Pasatenet ya. HWIC 4 ESW. Oke, kita cek HWIC 4 ESW. Nah, ini nih. HWIC 4 ESW ini menyediakan 4 switching port. Nah, ini. Jadi nanti ada di modul 0, terus nanti ada di slot 1, terus nanti ada di sub slot. Oleh karena itu nanti oke, di sini ini ada keterangan seperti ini. 01/0, 011, 012, 013 nih. Ya, jadi kita harus tahu posisi fase tengah ini ada di mana. Terus ada juga serial 0, 00, 001. Berarti yang ini, yang modul HWIC 2T. HWIC 2T ini Cisco 2 port serial high speed one interface card. Menyediakan 2 serial port. Oke. Terus ada gigabit, modul gigabit. Modul gigabit. Nah, di sini ya. Nih, di sini nih. Ada modul gigabit. Kelihatan nggak? Ya, ini ada modul gigabit. GE. Oke, kita cek. Gigabit 00, gigabit 01. Nah, kalau nggak kita pasang modul, ini kita pasang penutupnya. Ini kosong. Ini bisa dicopot bautnya ya. Nanti kita beli, mau beli misal di sini nih 1G SFP pakai SFP fiber optic ya, small factor, form factor pluggable SFP. Nah, ini nanti kita copot, kita masukin. Nah, sekarang kan sudah eranya SFP. Udah jarang yang pakai gigabit.
Ya, karena kalau pakai SLP ini udah ada yang jarak pendek, ya short range, ada yang LR, terus ada yang sampai ZR ya. Dan untuk kapasitinya ini bisa sudah sampai ada yang 40, 100, 40 giga, 100 giga, bahkan 400 giga. Ya, jadi satu interface itu bisa carrier bandwidth sebesar 400 giga. Ada juga yang 800. Ya, oke. Setelah kita mengetahui ini, pas Ethernet sudah tahu informasinya ada 4 gigabit, terus ada serial. Terus ditanya berapa range of value VTY atau VTY lines. Ini untuk telnet atau SSH. Nah, ini kita bisa cek dengan show run. Ini kalau teman-temannya ya, show run, terus saya masuk ke global config, jalanin show run, ini nggak bisa. Makanya saya menggunakan do show run. Jadi command do ini untuk menjalankan komen-komen yang ada di privilege agar bisa dijalankan di global atau di mode spesifik. Contohnya di line konsol 0 nih. Ini spesifik ya, config line. Show run ini nggak jalan. Tapi do show run ini jalan. Ya, jadi kalau kita pakai do show run, ini nampilin semuanya ya. Ini nanti ada mulai dari building, configuration sampai end. Ini titik terakhir komennya. Nah, terus ada juga show run. Ini sama. Ya, dengan komen do, kita bisa jalanin komen-komen privilege di global maupun di spesifik. Atau di mode konteks yang lain, interface, banyak. Oke, berikutnya ya, teman-teman. Kalau setiap config harus di show run, ini nggak efektif. Nah, tadi kita mau mencari informasi line intinya ya. Akhirnya kita menggunakan filtering. Di sini pakai tanda tanya ya. Ada output modifiers. Output modifiers pakai piping seperti ini. Ini kayak angka L ya, tapi dia di dekat enter. Yang pipa piping, tanda tanya, ada begin, exclude, include section. Nah ini bisa kita misalnya section line. Nanti yang line aja yang ditampilin. Line console 0, auxiliary VT 04. Nah, seperti ini. Atau ada yang pakai include. Include atau in ya, include VTY. Yang mengandung kata VTY. Terus ada exclude. Ya, misalnya tidak hanya show run saja ya teman-teman. Bisa aja seperti ini, show IP interface brief, exclude, exclude down. Nah, nggak ada. Exclude up. Jadi exclude up ini selain up. Jadi ditampilnya yang down. Tapi kalau nggak di filter, nah yang ada up-nya ini tetap muncul. Karena ini tidak di filter berarti semuanya muncul. Tapi kalau kita exclude up, jadi selain up, ini ada up-nya ya, maka munculnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa modify. Misalnya seperti ini. Begin yang dimulai dari interface. Nah, jadi nanti komennya show run ditampilin yang mulainya dari interface. Jadi dia langsung dari sini. Jadi yang atas ini tidak ditampilkan. Skip, langsung mulai dari sini sampai ke bawah. Jadi dengan mengetahui tips trik seperti ini, teman-teman, ini mempercepat kita melakukan verifikasi. Ya, jadi teman-teman harus ingat, ada kita belajar di A ini C, 3C plus V ya saya nyebutnya tuh. Ada C, sebentar nih ya, saya pakai 3C.
C pertama itu konteks ya. Konteksnya CCNA. Ya sudah, berarti materinya seperti ini. Terus C-nya ada konteks konsep. Nah, di bawahnya konteks ini lebih besar. Nah, konsep. Nah, konsepnya apa? Basic router. Setelah itu baru C-nya yang ketiga itu config. Jadi, teman-teman, kalau hanya sekedar tahu config, itu kita nggak bisa implement. Kita nggak bisa ngasih solusi. Jadi, jangan terpaku pada config. Jadi, harus tahu konteksnya dulu, konsep, ya, konteks, konsep, config, terus VT ya. V-nya verifikasi, T-nya troubleshoot. Jadi kita bisa troubleshoot itu kalau kita paham konsep secara mendalam. Oke, teman-teman. Jadi sebagai network engineer ini tidak hanya hafal config. Config itu ada di Google. Bahkan sekarang udah ada AI. Ya, bisa dimanfaatin tuh. Tapi solusi, ya, artinya ada problem, masalah, nah terus kita kasih solusi pas. Nah ini seninya, artnya sebagai network engineer di situ. Bagaimana kita memberikan solution, ya. Jadi tidak hanya pakai SSH misalnya biar aman, pakai telnet, tidak hanya sekedar itu aja. Oke, teman-teman sudah paham ya. Berikutnya kita, nah ini, mengapa saat konfliknya ini nggak ada, ya. Jadi pada saat kita menjalankan show run, ini ada show stop, ini nggak ada. Ya udah, kita bisa jalanin copy running config secara config. Ini kita ringkas ya, teman-teman bisa meringkas ini. Copy run start. Running config secara config. Apakah ingin menyimpan? Ini ada di konfirmasinya ya. Enter aja. Oke. Okay. Building configuration. Oke. Okay. Disimpan ini. Nah, setelah itu tes. Show start, show run. Oke okay ya. 868 nih. Show start. 868. Jadi ini sama. Jadi pastikan antara running config dan start config itu harus sama. Harus sinkron. Karena kalau beda, berarti ada komen-komen yang miss. Artinya tidak ke copy ya. Makanya kita setiap config, hostname R1 misalnya nih. Ini lanjut di bawahnya ya teman-teman. Diminta untuk bikin banner. Bikin banner seperti ini. Copy banner. Banner MOTD. Banner MOTD. Setelah itu, ini buka penutup. Ini pembuka, ini penutup. Banner MOTD, terus mengencrypt semua plain text password. Password exact privilege-nya Cisco. Terus encrypt-nya it's a secret console, let me in. Oke, enable password. Ini yang tidak di encrypt ya, Cisco. Enable secret. Nah, ini yang di encrypt. It's a secret. Password console, line console 0. Password let me in. Setelah itu login. Oke. Setelah itu jalanin copy running config startup config. Nah, kalau mau cepat bisa pakai do write memory. Bedanya di mana? Copy run start ini ada konfirmasi. Nah, kalau write memory ini nggak ada. Ya, di sini ditanyain kan, destination file name, startup config, enter. Nah, kalau di write memory ini langsung. Kita cek show running config. R1 secret password, oke. Line console. Banner, oke. Console, oke. Show startup. Kalau nggak yakin. Nah, ini R1 secret password. Terus MOTD dan login. Oke. Berikutnya verifikasi initial setting. Nah, kita diminta ngecek.
Oke, setelah keluar, ya kita diminta ngecek. Press return ini artinya enter ya. Enter, nah muncul. Unauthorized access strictly prohibited. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada titiknya nih, sedangkan di sini tuh nggak ada. Oke, passwordnya let me in. Enter let me in. And, nah di sini ada pilihannya dua ya, secret sama password. Kita pakai Cisco. Cisco ini nggak masuk, 3 kali nggak masuk. Jadi di sini pada saat kita nginputin Cisco, ini nggak muncul apa-apa, blank. Tapi tetap di-record oleh router. Karena ini salah, maka bad secret. And, nah ini harus sesuai di sini. It's a secret. Oke, ini saya copy aja. Copy, paste di sini. Enter. Baru bisa masuk. Oke, ya jadi ketika ada password enable-nya dua, pakai Cisco dan secret, maka yang dipilih adalah secretnya. Karena password ini, yang Cisco ini kelihatan passwordnya. Jadi tidak aman ya. Ini unencrypted. Oke, teman-teman. Berikutnya, mengapa router punya MOTD, Message of the Day banner ya? Karena sudah disetting. Oke, jika Anda tidak menginputkan password sebelum masuk user exec. Nah, terus komen apa nih untuk misalnya ketika kita lupa ya untuk mengkonfigur. Ya ini di enter aja, teman-teman. Ya, jadi di enter untuk masuk ke privilege dengan command enable. Enable. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini berarti ada dua lapis keamanan ya. Pertama dari konsol. Konsol di sini muncul password let me in. Setelah masuk konsol, masuk ke routernya. Dari routernya ini ketik enable. Di enable ini barulah muncul password. Berarti dua lapis. Login konsol kena password, setelah masuk di R1 mau masuk ke privilege dikasih password juga. Oke, jadi ini untuk mengamankan. Terus tadi yang dipilih adalah enable secret. Ya, karena enable password ini passwordnya nggak aman. Oke, kalau kita mau menampilkan password yang aman, seorang misalnya include enable. Nah, ini biar aman gimana? Kita berikan komen di sini. Kita aktifin komen service password encryption. Copy, saya bisa copy paste. Teman-teman komen copy paste nggak masalah. Service password encryption. Setelah itu jalani lagi. Ya, do show run include enable. Nah, ini muncul ya, enable secret, enable password. Secretnya tetap tidak di-encrypt karena dia sebelumnya sudah di-encrypt ya oleh 5 MD5, MD5. Nah, yang password nih sebelumnya enable password Cisco kelihatan. Setelah itu di-encrypt. Di sini password 7. Ini level 7, Cisco level 7. Oke, teman-teman? Setelah itu jalankan command save running configuration part 3 ya. Yaitu do copy dan start. Oke, aku do like memory. Oke, kita sudah berhasil menyimpan ke dalam environment. Jadi kalau misalnya kita do reload, di reload ya, enter. Nah ini sudah muncul password konsolnya. Let me in. Enable. It's a secret. Oke.
Opsional, konfigur startup config-nya disimpan ke dalam flash. Oke, kita cek show flash. Flash ini untuk menyimpan file untuk menyimpan iOS. Nah, kita ingin menyimpan startup config ke dalam flash, ya, menggunakan komen copy. Copy startup config ditaruh ke flash. Oke, teman-teman. Copy startup config taruh di flash. Kita cek lagi show flash. Muncullah startup config. Nah, dari startup config ini nanti kita bisa lempar keluar, teman-teman. Show flash tftp. Ya, show copy flash tftp. Nah, jadi source file name misalnya startup config. Ya. Address our name remote host. Misalnya ini contoh file tftp-nya. Nanti destination startup config. Startup config R1. Nah, komen ini artinya kita mengcopy startup config yang ada di flash dikirim ke server file tftp di luar. Jadi kita punya tftp server. Ini untuk nyimpan config, nyimpan image, ya, atau untuk nyimpan all config. Jadi untuk keamanan biasanya nih perusahaan mereka punya mekanisme jalanin cron job, ya, cron job ini untuk menyimpan mengcopy semua config taruh di tftp server itu setiap hari sudah punya, ya. Jadi agar apa? Ketika perangkatnya error mati nggak bisa naik nggak bisa dipakai maka aman, config-nya itu sudah ada TFTP server. Nanti tinggal di restore. Oke, teman-teman. Ini diimplementasi di perusahaan. Oke, demikian untuk penjelasan paket rasa 10.1.4 dan completion di sini nilainya 100. Bagaimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Pak, izin nanya Pak. Oke, Pak, izin nanya Pak, fungsi dari kan itu kan ada LAN P3 juga ya Pak. LAN P3 04 itu fungsinya untuk apa ya Pak maknanya? sebentar. Mungkin Insurance. ya Oh, ini. ya ada LAN P3 04 itu Pak. Iya. Hierarki ya Pak. Bukan. Ini saya dari konsol dulu ya. Kalau konsol, ini kan tadi portnya cuma satu ya. Kalau kita lihat port konsol, ini cuma satu. Mhm. Nah, nanti, nah ini konsol. Ini konsol. Artinya hanya satu user yang boleh masuk kan, pakai kabel ya. Ya. Ini termasuk lines AUX juga sama nih. Ini cuma satu. Nah, kalau line, ini VT ini kan virtual teletype. Jadi Virtual. jalur virtual. Telnet, SSH. Nah, itu virtual kan. Yang penting punya IP address, ada akses ke router ini, ya, Hmm. dari manapun itu, ya, bisa masuk telnet SSH ke dalam R1 selama dia punya akses. Ada istilahnya tidak diblok. Nah, artinya apa? Berarti harus kita berikan jumlah user session-nya. Ya, jadi maksudnya begini. Orang mau masuk router, ini kita bayangin router perusahaan ya, Iya Pak. yang telnet, yang SSH kan nggak mungkin satu, Mas. Hmm. Ya, mulai dari end user. Ya, end user tuh nanti dia juga punya nih. Ada yang levelnya manager, terus yang supervisor sampai engineer. Mereka punya aksesnya. Username, passwordnya sendiri-sendiri. Iya kan? Nah, belum misalnya vendor. Ini perangkatnya ini ternyata routernya di vendorin. Vendor juga manage service di situ. Mereka punya akses
username dan password sendiri, ya gitu. Jadi artinya apa? Kita memberikan jumlah user session yang bisa login dalam waktu yang bersamaan. Kita sebut dengan concurrent user. Kalau di situ ada 0 sampai 4, ya berarti 5. Jadi 5 user bisa login bareng. Kalau 5 user bisa login bareng, kalau ada user yang ke-6 dan seterusnya itu nggak bisa login. Terus gantian. Biasanya sih 0 sampai 15. Biasanya. Pokoknya nanti Kalau tergantung dari perangkatnya. berarti kalau 0 sampai 15 itu banyak juga ya Pak, SSA, telnet, yang 16. lain aksesnya. Ya, itu hitungannya satu telnet, satu SSI itu satu session. Session Oh, concurrent. Di sini nanti ada show users ya. Kan kelihatan ada user siapa lewat apa, ini kan konsol. Nah, nanti ini line-nya apa? VTI user. Terus ini dia dari IP mana gitu. Nah, Piratres kan. Kedetek di sini nanti jumlah user yang login berapa. Oke, show session. Nah, ini nggak ada yang login. No connection open.